Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu gue kan upload tuh di YouTube ya tentang amalan baru baca surat Yasin. Jadi gue tuh punya amalan gacoan namanya. Amalan gacoan itu kayak pegangan banget kalau lu mau super gitu. Mau super as in kayak mau hajat lu terkabul, cita-cita lu terkabul. Terus doa-doa lu kekabul itu ada dua, ada waqiah sama yasin. Nah kalau biasanya urusannya rezeki gue tuh baca waqiah. Kalau urusannya masalah gue tuh bacanya yasin gitu. Nah apapun gitu loh, apapun yang menjadi kepengennya teman-teman, yang menjadi impiannya teman-teman itu bisa dibawa semua ke sana gitu. Nah, berbicara yang lagi rame. Wah, apaan sih yang lagi rame? Gue sebenarnya nggak main Twitter. Gue tuh nggak main Twitter. Gue nggak tahu apa-apa. Nggak tahu ada update apa. Nggak tahu ada gimana-gimana. Karena terakhir gue main Twitter itu sekitar 2014 kayaknya. Dulu gue sempet lumayan sering nge-tweet ya. Kalau kalian bisa lihat Twitter gue yang lama tuh, gue juga udah pernah main Twitter, tetapi terakhir tahun 2014. Nah, terus gue ganti HP ceritanya, HP-nya rusak. Nah, begitu HP-nya rusak, gue lupa password. Jadi akhirnya gue gak main Twitter lagi. Sampai sekarang gue gak main Twitter. Terus kan rame tuh ya, teman-teman gue pada bilang, "Wir, lu lagi trending apa? Gue nggak tahu apa gitu kan." Terus akhirnya dikasih tahu, "Iya nih lu lagi trending gini gitu." Nah, kemarin gue juga sempat udah bikin podcastnya Wirda kan di YouTube ya. Sebenarnya kalau misalkan masalah kuliah, nah ini emang lucu gitu. Jadi cara bokap gue ngedidik gue nih luar biasa, agak berbeda ya daripada yang lain. Dari dulu tuh kerjaan gue ya, gue tuh sekolah sampai kelas 5 SD karena gue fokus mau ngafalin Quran kan. Sekolah sampai 5 SD, fokus ngafalin Quran, masuk pesantren. Oke, masuk pesantren. Itu juga nyantren gue nggak di satu tempat. Nyantren tuh wah pindah-pindah gitu. Di Cianjur, di Cimahi, di Jogja, terus di Cisarua. Pokoknya nyantren tuh pindah-pindah gitu. Gue sempet kayak nanya kan sama bokap nih, kenapa harus seperti ini gitu kan. Jadi mungkin emang cara bokap gue mendidik gue salah satunya adalah dengan banyakin naro di tempat-tempat yang beda. Jadi pengalaman gue ya banyak banget gitu dari sisi ilmu. Kayak di pesantren kan gue ngafal Quran, di pesantren ini ngafal Qurannya metodenya begini, pesantren itu metodenya begitu. Jadi gue juga alhamdulillah jadi bisa tahu gitu beberapa metode cara ngafal tuh kayak apa, karena di berbagai pesantren kan beda. Nggak sampai situ doang gitu ya. Begitu udah kelar sana sini gitu ya, pesantren sana sini, alhamdulillah tahun 2014 gue sekolah di Jordan. Sekolahnya itu bukan sekolah SMP ya, bukan sekolah formal, sekolah bahasa sekaligus belajar Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab gitu. Jadi emang buat memperdalami itu gitu, sampai setengah tahun di Amman Jordan tahun 2014. Kemudian gue balik ke Indonesia, gue ngejar paket. Jadi gue SMP tuh paket ya, karena kan gue nggak sekolah formal ya. Dan alhamdulillah gitu kan bisa gitu ngejar paket. Alhamdulillah sampai kemudian di suatu acara waktu itu gue ngaji surat An-Naba ceritanya. Ingat tuh gue ngaji surat An-Naba gitu kan. Sampai akhirnya gue diminta untuk ngajar. Bukan ngajar ini ya, bukan ngajar lecture, ngajar ngaji di TPA. Terus gue pikir di mana gitu kan, TPA mana gitu. Ternyata disuruh ngajar ngajinya di Amerika. Jadilah tuh tahun 2015 gue berangkat ke Amerika. Kemudian ngaji tiap weekend di sana. Tapi kemudian alhamdulillah sama orang tua angkat gue, sama om tante gue yang ada di sana itu sekalian disekolahin di Al Makmur School di New York gitu. Itu gue sekolah SMP. Nah waktu itu pengennya sih di public school gitu. Tapi karena orang tua gue juga khawatir sama pergaulan yang ada di sana ya, takut ya. Akhirnya gue sekolahnya di sekolah Islam. Itu kebanyakan sih anak-anak dari Pakistan yang sekolah di sana di Al Makmur New York gitu. Sampai akhirnya gue pindah lagi
ke Washington DC, tapi tinggalnya di Maryland. Nah, di Washington DC itu gue belajar bahasa, memperdalam bahasa juga, bahasa Inggris gitu. Alhamdulillah tuh setelah selesai, baru mau selesai program di sana, gue bikin visa student karena gue pikir gue mau lanjutkan di sana. Akhirnya ngajar pindah ke Silver Spring, itu di Maryland tuh, ngajar madrasah, ngajar ngaji anak-anak kecil yang umur 6 tahunan gitu lah, 6 tahun sama anak SMP sama anak SMA gitu. Sampai akhirnya tahun 2017 itu dalam keadaan gue belum selesai SMA ya, belum selesai SMA, gue ngambil IB, International Baccalaureate di Oxford. Nah, sampai sini ini emang tricky nih. Jadi gue IB itu bukan kuliah ya, teman-teman. IB itu bukan kuliah. Itu setara sama SMA. Sama aja lah kayak lu mau lulus SMA. Nah, tapi ini namanya IB gitu. Gue ngambil International Baccalaureate tapi programnya juga nggak sampai selesai waktu itu. Itu hal yang biasa sebenarnya karena emang gue nggak tahu ya penerapan pendidikannya gimana gitu. Masya Allah, alhamdulillah gitu. Nah, tapi emang sampai sini trikinya kenapa? Karena kan yang jadi pertanyaan loh, terus kenapa di LinkedIn lo lulusan University of Oxford gitu? Sampai sini ya, yang bikin LinkedIn itu bukan gue sendiri. Jadi itu dibuat oleh salah satu staff yang emang ada misinformation di situ, menuliskan kalau gue itu lulusan Universitas Oxford, padahal dari gue sendiri tidak pernah mengklaim seperti itu, nggak pernah bilang gue lulusan ini lulusan itu tuh, nggak pernah. Cuma memang iya gue pernah belajar, cuma bukan kuliah gitu loh. Nah, sampai situ gue nggak cross check lagi tuh waktu LinkedIn-nya itu dibuat, karena pada saat itu gue nggak punya LinkedIn sama sekali kan. Kemudian gue ditanya nih sama salah satu staff gitu kan, dibilang, Mbak Wirda udah punya LinkedIn belum gitu. Gue bilang belum, karena gue pikir buat apa juga gitu kan, buat apa juga orang gue nggak ngapa-ngapain, nggak mau apa gimana gitu. Jadi menurut gue kayak gue bukan profesional juga, buat apa gue bikin LinkedIn gitu kan. Sampai akhirnya dibikin lah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, tahun 2020, sekarang 2022 kan, dibikin tuh katanya biar lebih rapi aja gitu. Nah, cuman gue nggak cross check lagi gitu. Ya udah gitu kan, alhamdulillah gitu. Sampai sana di waktu di UK juga, gue juga ngajar ngaji lagi di rumah tahfiz. Jadi ada rumah tahfiz, beberapa rumah tahfiz gitu di Birmingham. Jadi gue sempet ngajar juga di situ, ngajar TPA, ngajar Fatihah gitu loh. Ngajar Fatihah, ngajar Iqra, gitu doang gitu kan. Sampai akhirnya ya udah tuh gue balik ke Indonesia, kemudian pengen gitu kan, pengen kuliah nih, kayak apa sih rasanya kuliah gitu. Akhirnya gue ngejar lah paket yang SMA, karena sebelum kan SMP gue paket, SMA gue paket lagi gitu. Akhirnya gue apply di kampus Raffles namanya. Ini sebenarnya kemarin gue bilangnya Raffles ya, harusnya Raffles, emang Raffles University, ngambil business management gitu. Jadi itu programnya tuh gini, dia 2 tahun di sini, 2 tahun di Indonesia, kemudian setahun di Singapura gitu. Tapi sama sih, nggak sampai selesai juga gitu kan. Kemudian gue sempat cuti, sempat lagi banyak banget kerjaan waktu itu, lagi banyak event, banyak keluar kota juga. Ya udah, akhirnya tahun 2019 gue reapply masuk ke UOB, University of Buckingham, sampai sekarang. Cuman kemarin tuh mestinya gue udah balik ke sana ya, cuma gara-gara pandemi, gara-gara lockdown, gara-gara ditutup bordernya waktu awal-awal corona itu booming banget gitu ya, lagi bener-bener banyak banget, itu ditutup bordernya, sehingga mau nggak mau ya gue nggak bisa ke sana kan, harus online gitu. Online pun gak masuk akal jadwalnya. Masa iya jam 2 pagi kan? Jam 2 pagi, jam 4 pagi. Nah, Pak, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman pada saat itu gue tuh ada kontrak acara di MNC TV dan itu live setiap pagi subuh tuh. Itu nikmatnya sedekah. Itu gue nge-host di sana, sehingga bertabrakan sama jadwal kuliah. Akhirnya gue mengajukan untuk cuti, sampai gue pikirkan ya mungkin 2021 udah bisa balik lah. Masa iya sih corona sepanjang itu? Yang ternyata sampai sekarang, Masya Allah, makin banyak ya variannya baru. Ada Delta, ada Omicron sih ya, pokoknya itulah. Jadi emang mungkin ya, emang harus fokus dulu kali di sini gitu. Akhirnya gue mengajukan untuk cuti gitu.
Jadi itu sih sebenarnya emang agak-agak ini ya, kayak kutu ya. Loncat-loncat gitu emang dari dulu gitu. Kalau misalkan kalian tuh followers lama gue, dan bahkan gue udah bahas ini di buku gue tuh berapa kali gitu ya. Karena memang sebenarnya kalau dari sisi ijazah gitu, gue tuh nggak terlalu ngejar-ngejar banget kalau dari sisi ijazah. Karena gue nih tipe orang yang senangnya tuh belajar di lapangan. Gue senangnya tuh belajar by experience, belajar ya dengan ketemu orang langsung gitu loh. Ya, alhamdulillah ya plus minus lah, tapi tetap gue akan berusaha pastinya untuk terus lah, karena pendidikan itu tetap nomor satu lah, tetap nomor satu. Orang itu bisa dinilai dari sisi berpendidikan atau enggaknya, ya kan, bisa dinilai dari mannersnya, kemudian dari ngomongnya. Tetap ilmu itu penting banget gitu. Jadi buat ya gue, dan pasti ya teman-teman tuh jauh lebih baiklah daripada gue gitu. Apa sih gue mah serabutan kan, serabutan, sekolahnya juga serabutan ya. Lebih bener teman-teman lah, teman-teman mau punya ijazah gitu. Alhamdulillah kalau sampai sekarang gue masih cuti, jadi belum lulus gitu. Nah, kemarin gue bilang kuliah di 4 tempat gitu kan. Kuliah di 4 tempat, sebenarnya bukan kuliah di 4 tempat, pernah belajar di 4 tempat gitu kali maksudnya. Ya pokoknya minta doanya aja sama teman-teman. Alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah lah. Yang penting ya ambil yang baik, buang yang buruknya aja gitu. Karena gue juga belum bisa jadi contoh yang baik, belum bisa jadi panutan yang baik, tapi seenggaknya berapapun kebaikan yang bisa diambil ya ambil. Buat yang buruk-buruk ya jangan dicontoh, jangan diikutin gitu. Jadi doakan yang terbaik aja gitu deh ya. Mudah-mudahan teman-teman ya, namanya orang kan pasti dari kita juga banyak potensi keburukannya ada, potensi kebaikannya ada gitu. Dan gue tetap mengencourage teman-teman untuk terus melakukan yang positif, terus melakukan yang baik gitu ya. Tapi ya tetap ya sama aja gitu. Intinya